Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tentang waktu pada perubahan wujud benda. Support channel ini terus ya. Masya Allah, salah satu keajaiban perubahan wujud benda terdapat dalam proses pembuatan garam. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Karena setiap 1 jamnya adalah 60 menit. Sehingga 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Perhatikan contoh soal mengubah satuan waktu berikut. Soal pertama, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit diubah satuannya ke jam, berarti 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit ditambah 30 menit, hasilnya sama yaitu 90 menit. Lalu kenapa sih harus 60 menit ditambah 30 menit? Nah, itu karena kita tahu bahwa setiap 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, supaya memudahkan kita untuk mengubah satuannya ke jam, maka kita ambil setiap 60 menit dari angka yang ingin diubah satuannya. Contoh, sekarang kita ingin mengubah 90 menit ke satuan jam. Maka kita ambil setiap 60 menit dari 90 menit itu. Nah, kita dapat 60 menit. Nah, sisanya ada masih 30. Nah, itu tidak mencapai 60, jadi kita tulis sebagai sisa saja. Jadi 60 menit ditambah 30 menit ya. Sekarang kita bisa mengubah 60 menit itu menjadi satuan jam. Sehingga 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Soal kedua. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, di sini kita minta untuk mengubah satuan 1 jam 20 menit ini ke menit. Nah, kita lihat antara 1 jam dan 20 menit, kira-kira yang mana yang perlu diubah satuannya ke dalam menit? Ya, 1 jam ya, karena kalau 20 menit kan satuannya sudah menit. Jadi sekarang kita fokus untuk mengubah satuan yang 1 jam saja. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Sehingga 1 jam 20 menit itu sama dengan 80 menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Karena setiap 1 jam adalah 60 menit ya. Jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Lalu 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit. Berarti 240 menit. Adapun 5 jam sama dengan 300 menit ya. Karena 5 jam dikali dengan 60 menit. Jadi hasilnya 300 menit. Coba kita berlatih mengubah satuan jam menjadi menit. Nomor 1. 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sekarang tinggal kita tambahkan 60 menit ditambah 45 menit, hasilnya adalah 105 menit. Nomor 2. 2 jam 50 menit sama dengan 120 menit ditambah 50 menit. Kenapa 120 menit? Karena 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Sekarang tinggal kita tambahkan 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Soal nomor 3. 3 jam 5 menit sama dengan 180 menit ditambah 5 menit. Kenapa 180 menit?
Karena 3 jam kita kalikan dengan 60 menit agar satuannya berubah menjadi menit. Sehingga hasilnya adalah 180 menit. Sekarang tinggal kita jumlahkan 180 menit ditambah 5 menit. Hasilnya adalah 185 menit. Soal nomor 4. 6 jam 16 menit sama dengan 360 menit ditambah 16 menit. Kenapa 360 menit? Karena 6 jam kita ubah satuannya menjadi menit. Jadi 6 dikali 60 sama dengan 360 menit. Sekarang tinggal kita jumlahkan 360 menit ditambah 16 menit sama dengan 376 menit. Soal kelima, 7 jam 60 menit sama dengan 420 menit ditambah 60 menit. 420 menit karena 7 jam kita kalikan dengan 60. Maka hasilnya menjadi 420 menit. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. Coba kita ubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. Karena 120 dibagi 60 ya. Ingat setiap 1 jam adalah 60 menit, makanya kita bagi dengan 60. 120 menit dibagi 60 sama dengan 2 jam. Lalu 180 menit sama dengan 3 jam, karena 180 kita bagi dengan 60. Dan yang terakhir 300 menit sama dengan 5 jam. Karena 300 kita bagi dengan 60. Sehingga hasil dari 300 menit sama dengan 5 jam. Coba kita balik untuk mengubah satuan menit menjadi jam sekarang. Nomor 1, 70 menit sama dengan berapa jam? Nah, untuk mengetahuinya kita pecah 70 menit itu menjadi 2 bagian. Di bagian pertama kita ambil setiap kelipatan 60 ya, karena setiap 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita mudah untuk menyederhanakannya nanti. Jadi dari 70 menit bisa kita pecah yaitu 60 dan 10. Sekarang kita ubah 60 ini berapa jam? 60 menit? Ya 1 jam. Maka di situ kita tulis 1 jam dan lebihannya ada 10. Jadi di situ ditulis 10. Ya. Sehingga 70 menit sama dengan 1 jam lebih 10 menit. Adapun soal nomor 2, 160 menit sama dengan berapa jam? Nah, seperti tadi, kita pecah 160 menit ini menjadi 2 bagian ya. Di bagian pertama adalah kelipatan dari 60. Kita ambil dari 160 itu ya. Oke. Jadi kita dapat 120 menit ditambah 40 menit. Dan 120 menit itu kita ubah satuannya menjadi jam. Jadi 2 jam lebih 40 menit. Oke. Lanjut di soal ketiga. 214 menit sama dengan berapa jam? Nah, kita bagi lagi. Mendapat 180 menit ditambah 34 menit. Jadi kita ubah satuan 180 menit menjadi jam. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Oke, 3 jam dan ada lebihannya 34 menit. Jadi 214 menit sama dengan 3 jam lebih 34 menit. Ini contoh soal jika kita diminta untuk menjumlahkan, bisa juga mengurangkan ya, jadi disesuaikan saja nanti. Ini ibu beri contoh yang menjumlahkan ya. Yang nomor 1 misalnya 7 jam 20 menit ditambahkan 2 jam 30 menit. Nah, jadi kita samakan satuannya ya, untuk menjumlahkannya, untuk menghitungnya kita samakan dengan sesama satuannya. Jadi jam dihitung sama jam, menit dihitung sama menit, seperti yang nomor 1. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Lalu 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit.
Nah, yang nomor 2, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan, seperti tadi ya, kita satukan dengan sesama satuannya. Jadi jam dihitung sama jam, menit dihitung sama menit. Jadi 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. Jadi 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Nah, begitu juga kita ketika mengerjakan pengurangannya sama saja. Disatukan sesama satuannya, jadi jam sama jam dikurangin, menit sama menit dikurangin, seperti itu ya. Kita pasangkan dengan sesama satuannya untuk menghitungnya. Berikut adalah beberapa contoh soal berkaitan dengan waktu. A. 2 jam setelah pukul 8 tepat adalah pukul 10. Karena pukul 8 tepat, jika ditambahkan 2 jam, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Soal B. 4 jam sebelum pukul 6:20 adalah pukul 2:20 menit. Karena yang ditanyakan adalah sebelum. Jadi kita kurangkan pukul 6:20 dikurang dengan 4 jam. Maka hasilnya 6 dikurang 4 sama dengan 2 jam lewat 20 menit. Soal C. 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul 5. Soal D. 3 jam setelah pukul 1:20 menit adalah pukul 4:20 menit. Soal E. 1 jam sebelum pukul 9:10 menit adalah pukul 8:10 menit. Soal F. 50 menit setelah pukul 10:40 adalah pukul 11:30 menit. Jadi, jika kalimatnya adalah setelah, maka kita tambahkan jam yang diketahui dengan angka yang diminta, berapa jam. Lalu, jika kalimatnya adalah sebelum, maka kita kurangkan jam yang diketahui dengan jumlah berapa jam yang ditanyakan itu ya. Anak-anak, ini adalah contoh tabel pengamatan hasil mengamati lamanya waktu hujan turun. Jadi dalam pengamatan tersebut, setiap harinya dicatat. Pada hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari keempat dicatat. Awal hujan turun itu jam berapa? Lalu hujan berhenti jam berapa? Nah, setiap hari dicatat dan inilah hasil dari pengamatan itu. Dan untuk mengetahui lama hujan turunnya, tentu saja itu harus dihitung oleh si peneliti ya, karena tentu saja tidak ditunjukkan di jam, tapi kita harus menghitung. Pada jam itu hanya ditunjukkan jamnya jam berapa hujan turun, lalu hujannya jam berapa berhentinya. Nah, maka untuk mengetahui lama hujan turun itu, kita perlu menghitungnya ya, yaitu dengan cara dikurangkan hujan berhenti dikurang dengan awal hujan turun, waktunya dikurangkan. Contohnya untuk mengetahui lama hujan turun pada hari ke-1. Nah, hujan berhentinya diketahui pukul 6:45 menit. Dan awal hujan turunnya diketahui pukul 5:30 menit. Jadi kita kurangkan pukul 6:45 menit dikurang pukul 5:30 menit. Kita kurangkan dengan menyusun ke bawah ya. Insya Allah semua siswa-siswi kelas 3 tentu saja sudah bisa melakukan pengurangan tersebut. Dan kita ketahui akhirnya lama hujan turun adalah dari hasil pengurangan itu yaitu 1 jam lewat 15 menit. Itu juga ketika kita ingin mengetahui lama hujan turun di hari kedua, ketiga, dan keempat. Maka kita hitung waktu selisih hujan berhenti dan awal hujan turun. Jadi hujan berhenti dikurang awal hujan turun ya. Sehingga di hari kedua kita ketahui bahwa lama hujan turunnya adalah 1 jam lebih 40 menit. Di hari ketiga, lama hujan turunnya adalah 2 jam lebih 9 menit. Dan di hari keempat, lama hujan turunnya adalah 2 jam lebih 25 menit. Perhatikan jam yang ditunjukkan pada gambar. Tebak ya,
6 jam setelahnya adalah pukul... Ayo, pukul berapa? Jawab di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.